Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apriliana S. dari kelas AK23E, program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat satu siklus akuntansi perusahaan jasa. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan analisis transaksi jurnal umum. Pada tanggal 1 September 2010, Yudi memulai sebuah usaha dengan nama Bengkel Servis dan Reparasi Mobil Yudi. Untuk itu, ia menginvestasikan uang tunai ke kas perusahaan sejumlah 10 juta. Selanjutnya, perusahaan itu melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 2, telah terjadi transaksi, yaitu dibeli peralatan bengkel dan perlengkapan bengkel masing-masing seharga 2 juta dan 750.000. Jumlah tersebut dibayar tunai. Tanggal 3, dibayar sewa untuk ruangan bengkel sebesar 1 juta. Tanggal 4, dibeli kredit dengan kredit peralatan bengkel seharga 1.500.000 dari usaha dagang sejahtera. Tanggal 5, diterima tunai pendapatan servis sebesar 800.000. Tanggal 6, diterima uang muka untuk pekerjaan cat mobil sebesar 4 juta pendapatan servis. Tanggal 8, membayar gaji pegawai sebesar 150.000. Tanggal 9, dikirim faktur penagihan atas pekerjaan cat mobil yang telah selesai dikerjakan sebesar 1.200.000 kepada usaha pengangkutan teladan. Tanggal 15, dibeli oli minyak rem dan perlengkapan bengkel lainnya dari usaha dagang makmur secara kredit sebesar 600.000. Tanggal 16, dibayar utang kepada usaha dagang sejahtera, transaksi tanggal 4 September. Tanggal 20, dibayar biaya telepon sebesar 20.000. Tanggal 22, dibeli tunai perlengkapan kantor seharga 150.000 dan peralatan kantor sebesar 400.000. Tanggal 23, diambil untuk kepentingan pribadi oleh Yudi, uang sejumlah 150.000. Tanggal 26, diterima pembayaran ansuran piutang sebesar 900.000, transaksi tanggal 9 September. Tanggal 27, diterima pendapatan dan reparasi sejumlah 500.000. Tanggal 28, diterima tunai pendapatan servis sebesar 400.000. Tanggal 29, dibayar gaji pegawai sebesar 250.000. Tanggal 30, diterima pendapatan servis atas mobil yang telah selesai dikerjakan sebesar 550.000. Baik, transaksi tersebut kita pindahkan ke jurnal umum. Bengkel Servis dan Reparasi Mobil Yudi, jurnal umum periode 30 September 2010, di mana pada tanggal 1 September telah terjadi transaksi dengan keterangan kas pada modal awal Yudi sejumlah 10 juta, di mana kas berada di debit dan modal awal Yudi berada di kredit. Tanggal 2, telah terjadi transaksi peralatan dengan keterangan peralatan bengkel pada kas sebesar 2 juta, di mana peralatan bengkel berada di debit, kas berada di kredit. Transaksi tanggal 2 dengan keterangan perlengkapan bengkel pada kas sejumlah 750, di mana peralatan bengkel berada di debit dan kas berada di kredit. Tanggal 3, telah terjadi transaksi dengan keterangan beban sewa pada kas sebesar 3 juta, di mana beban sewa berada di debit, kas berada di kredit. Tanggal 4, telah terjadi transaksi dengan keterangan peralatan bengkel pada usaha sebesar 1.500.000, di mana peralatan bengkel berada di debit dan utang usaha berada di kredit. Tanggal 5, telah terjadi transaksi dengan keterangan kas pendapatan servis sebesar 800.000, di mana kas berada di debit dan pendapatan servis berada di kredit. Tanggal 6, telah terjadi transaksi dengan keterangan kas dan
kas pada pendapatan servis sebesar 4 juta, di mana kas berada di debit dan pendapatan servis berada di kredit. Tanggal 8 telah terjadi transaksi dengan keterangan beban gaji pada kas sebesar 150.000, di mana beban gaji berada di debit dan kas berada di kredit. Tanggal 9 telah terjadi transaksi dengan keterangan piutang usaha pada pendapatan servis sebesar 1.200.000, yang dimana piutang usaha berada di debit dan pendapatan servis berada di kredit. Tanggal 15 telah terjadi transaksi dengan keterangan perlengkapan bengkel pada utang usaha sebesar 600.000, di mana perlengkapan bengkel berada di debit dan pendapatan dan utang usaha berada di kredit. Tanggal 16 telah terjadi transaksi dengan keterangan utang usaha pada kas sebesar 1.500.000, di mana utang usaha berada di debit dan kas berada di kredit. Tanggal 20 telah terjadi transaksi dengan keterangan beban telepon pada kas sebesar 20.000, di mana beban telepon berada di debit dan kas berada di kredit. Tanggal 22 telah terjadi lagi transaksi peralatan kantor pada kas sebesar 400.000, dan di mana peralatan kantor berada di debit dan kas pada kredit. Tanggal 23 telah terjadi transaksi dengan keterangan pref pada kas sebesar 150.000, yang dimana pref berada di debit dan kas berada di kredit. Tanggal 26 telah terjadi transaksi dengan keterangan kas pada piutang usaha sebesar 900.000, di mana kas berada di debit dan piutang berada di kredit. Tanggal 27 telah terjadi transaksi dengan keterangan kas pada pendapatan servis sebesar 600.000, di mana kas berada di debit dan pendapatan servis berada di kredit. Tanggal 28 telah terjadi transaksi dengan keterangan kas pada pendapatan servis sebesar 400.000, di mana kas berada di debit dan pendapatan servis berada di kredit. Tanggal 29 beban gaji telah terjadi transaksi dengan keterangan beban gaji pada kas sebesar 250.000, di mana beban gaji berada di kredit dan kas beban gaji berada di debit dan kas berada di kredit. Tanggal 30 telah terjadi transaksi dengan keterangan kas pada pendapatan servis sebesar 550.000, di mana kas berada di debit dan pendapatan servis berada di kredit. Untuk itu telah dijumlah untuk debit sebesar 28.920.000, dan di kredit sejumlah 28.920.000. Di sini jumlahnya harus balance atau harus sama. Setelah jurnal umum, kita posting ke buku besar Bengkel Servis dan Reparasi Mobil Yudi, buku besar periode 30 September 2010. Nama akun kas, nomor akun 111, di mana pada tanggal 1 September telah terjadi transaksi dengan keterangan setoran modal awal sejumlah 10 juta berada di debit dengan total saldo 10 juta berada di debit. Tanggal 2 telah terjadi transaksi dengan keterangan beli peralatan bengkel sebesar 2 juta berada di kredit, total saldo 8 juta berada di debit, di mana 10 juta kurang 2 juta sama dengan 8 juta. Tanggal 2 telah terjadi transaksi beli perlengkapan bengkel sebesar 750 berada di kredit dengan saldo 7.250.000 berada di debit. Tanggal 3 telah terjadi transaksi
dengan keterangan bayar sewa sebesar 3 juta berada di kredit, total saldo sebesar 4.250.000 berada di debit. Tanggal 5 telah terjadi transaksi dengan keterangan menerima servis sebesar 800 berada di debit, dengan total saldo 5.050.000 berada di debit. Dan tanggal 6 telah terjadi transaksi menerima servis sebesar 4 juta berada di debit, dan total saldo 9.050.000 berada di debit. Tanggal 8 telah terjadi transaksi bayar gaji sebesar 150.000 berada di kredit, dengan total saldo 8.900.000 berada di debit. Tanggal 16 telah terjadi transaksi bayar utang dengan keterangan bayar utang sebesar 1.500.000 berada di kredit, dengan total saldo 7.400.000 berada di debit. Tanggal 20 telah terjadi transaksi dengan keterangan bayar telepon sebesar 20.000 berada di kredit, dengan total saldo 7.380.000 berada di debit. Tanggal 22 telah terjadi transaksi beli perlengkapan kantor sebesar 150.000 berada di kredit, dengan total saldo 7.230.000 berada di debit. Dan tanggal 22 beli peralatan kantor sebesar 400.000 berada di kredit, dengan total saldo 6.830.000 berada di debit. Tanggal 23 telah terjadi transaksi dengan keterangan prive sebesar 150.000 berada di kredit, dengan jumlah saldo 6.680.000 berada di debit. Tanggal 26 telah terjadi transaksi dengan keterangan terima angsuran sebesar 900.000 berada di debit, dan total saldo sebesar 7.580.000 berada di debit. Tanggal 27 telah terjadi transaksi dengan keterangan menerima reparasi sebesar 600.000. 106.000 berada di debit, dengan jumlah saldo sebesar 8.180.000 berada di debit. Dan tanggal 28 telah terjadi transaksi dengan keterangan menerima servis sebesar 400.000 yang berada di debit, dengan jumlah saldo 8.580.000 berada di debit. Tanggal 29 telah terjadi transaksi dengan keterangan bayar gaji sebesar 250.000 berada di kredit, dengan total saldo sebesar 8.330.000 berada di debit. Tanggal 30 telah terjadi transaksi dengan keterangan menerima servis sebesar 550.000 berada di kredit, dengan jumlah saldo sebesar 8.880.000. Jadi untuk buku besar pada kas jumlahnya sebesar 8.880.000. Selanjutnya, nama akun piutang usaha dengan nomor akun 112 pada tanggal 9 September telah terjadi transaksi dengan keterangan pengiriman faktur sebesar
1.200.000 berada di debit dengan total saldo 1.220.000 berada di debit, dan tanggal 26 telah terjadi transaksi dengan keterangan menerima piutang usaha sebesar 900.000 berada di kredit dengan total saldo 300.000 berada di debit. Selanjutnya nama akun perlengkapan bengkel nomor akun 113, di mana pada tanggal 2 telah terjadi transaksi dengan keterangan beli perlengkapan bengkel sebesar 750.000 berada di debit dengan total saldo 750.000 berada di debit. Tanggal 15 telah terjadi transaksi dengan keterangan beli perlengkapan bengkel sebesar 600.000 berada di debit dan total saldo sebesar 1.350.000 berada di debit. Selanjutnya nama akun perlengkapan kantor nomor akun 114, pada tanggal 22 September telah terjadi transaksi dengan keterangan beli perlengkapan kantor sebesar 150.000 berada di debit dengan total saldo 150.000 berada di debit. Terus selanjutnya nama akun peralatan bengkel nomor akun 121 dengan pada tanggal 2 September telah terjadi transaksi dengan keterangan beli peralatan bengkel sebesar 2 juta berada di debit dan total saldo 2 juta berada di debit. Dan tanggal 4 telah terjadi transaksi dengan keterangan beli peralatan bengkel sebesar 1.500.000 berada di debit dan total saldo 3.500.000 berada di debit. Dan selanjutnya nama akun peralatan kantor dengan nomor akun 123, pada tanggal 22 September telah terjadi transaksi dengan keterangan beli peralatan kantor sebesar 400.000 berada di debit dan total saldo 400.000 berada di debit. Selanjutnya nama akun utang usaha nomor akun 211, pada tanggal 4 telah terjadi transaksi dengan keterangan beli peralatan bengkel sebesar 1.500.000 berada di kredit dengan total saldo sebesar 1.500.000 berada di kredit. Dan tanggal 15 telah terjadi transaksi dengan keterangan beli perlengkapan bengkel sebesar 600.000 berada di kredit dengan jumlah saldo sebesar 2.100.000 berada di kredit. Dan tanggal 6 telah terjadi transaksi dengan keterangan bayar utang usaha sebesar 1.500.000 dengan berada di debit dengan total saldo sebesar 600.000. Nah, dan selanjutnya nama akun modal judi nomor akun 311, pada tanggal 1 September telah terjadi transaksi dengan keterangan setoran awal sebesar 10 juta berada di kredit dengan total saldo 10 juta berada di kredit. Selanjutnya nama akun pendapatan servis dengan nomor akun 144, pada tanggal 5 September menerima servis sebesar 800.000 berada di kredit dengan saldo 800 berada di kredit. Tanggal 6 menerima servis sebesar 4 juta berada di kredit dengan total saldo 4.800.000 berada di kredit. Tanggal 9 menerima servis sebesar 1.200.000 berada di kredit dengan total saldo sebesar 6 juta
berada di kredit. Tanggal 28 menerima servis sebesar 400.000 dengan berada di kredit dengan total saldo sebesar 6.400.000. Tanggal 30 telah terjadi transaksi dengan keterangan menerima servis sebesar 550.000, berada di kredit dengan jumlah saldo sebesar 6.950.000, berada di kredit. Selanjutnya nama akun pendapatan reparasi, nomor akun 412, di mana pada tanggal 27 menerima reparasi sebesar 600.000, berada di kredit dengan total saldo 600.000, berada di kredit. Yang selanjutnya nama akun beban sewa, nomor akun 511, di mana pada tanggal 27 bayar sewa sebesar 3 juta berada di debit dengan total saldo sebesar 3 juta berada di debit. Selanjutnya nama akun beban gaji, nomor akun 512, pada tanggal 27 beban gaji sebesar 550.000 berada di debit dengan total saldo 550.000, dan beban gaji sebesar 250.000 berada di debit dan total saldo sebesar 400.000 berada di debit. Selanjutnya nama akun beban telepon, nomor akun 513, pada tanggal 27 telah terjadi transaksi dengan keterangan bayar telepon sebesar 20.000 berada di debit dengan total saldo 20.000 berada di debit. Setelah buku besar kita beralih ke neraca saldo, di mana semua jumlah di buku besar kita pindahkan ke neraca saldo. Bengkel servis dan reparasi mobil Yudi, neraca saldo periode 30 September 2010. Nama akun, nomor akun 111, keterangan kas sebesar 8.880.000 berada di debit. 112 dengan keterangan piutang usaha sebesar 300 berada di debit. 113 dengan keterangan perlengkapan bengkel sebesar 1.350.000 berada di debit. 114 dengan keterangan perlengkapan kantor sebesar 150.000 berada di debit. 121 peralatan bengkel sebesar 3.500.000 berada di debit. 123 peralatan kantor sebesar 400.000 berada di debit. 211 utang usaha, keterangan utang usaha sebesar 600 berada di kredit. 311 keterangan modal Yudi sebesar 10 juta berada di kredit. 312 preview Yudi, keterangan preview Yudi sebesar 150.000 berada di debit. 411 keterangan pendapatan servis sebesar 6.950.000 berada di kredit. 412 dengan keterangan pendapatan reparasi sebesar 600.000 berada di kredit. 512 dengan keterangan beban gaji sebesar 400.000 berada di debit. 513 beban telepon sebesar 20.000 berada di debit dengan total jumlah debit sebesar 18.150.000 dan kredit sebesar 18.150.000. Jumlah tersebut harus balance atau sama. Baik, setelah neraca saldo, kita pindah ke jurnal penyelesaian, di mana terhasil jurnal penyelesaian. Pertama, persediaan perlengkapan bengkel yang tersisa sebesar 1.100.000. Kedua, persediaan perlengkapan kantor yang terpakai sebesar 50 juta. Ketiga,
peralatan bengkel disusutkan sebesar 350.000. Keempat, beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 150.000. Kelima, peralatan kantor disusutkan sebesar 200.000. Baik, setelah neraca saldo setelah penyesuaian, kita beralih ke laporan keuangan. Bengkel servis dan reparasi mobil Yudi, jumlah penyesuaian periode 31 Desember 2010. Pada tanggal 31 Desember, dengan keterangan beban perlengkapan bengkel sebesar 250.000 berada di debit, perlengkapan bengkel sebesar 250 pada tanggal 31 Desember, beban perlengkapan bengkel sebesar 250.000 berada di debit dan tersisa 1.100.000. Perlengkapan bengkel sebesar 250.000 berada di kredit, dan tanggal 31 beban perlengkapan kantor sebesar 50.000 berada di debit, dan perlengkapan kantor sebesar 50.000 berada di kredit. Terpakai 50.000. Tanggal 31 Desember, beban penyusutan peralatan bengkel sebesar 350.000 berada di debit. Akumulasi penyusutan peralatan bengkel sebesar 350.000 berada di kredit. Beban gaji sebesar 150.000 berada di debit, dan utang gaji sebesar 150.000 berada di kredit. Tanggal 31 beban penyusutan peralatan kantor sebesar 200 berada di kredit. Akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 200.000 berada di kredit, dan jumlah debitnya sebesar 1 juta dan jumlah kreditnya sebesar 1 juta. Balance atau harus sama. Setelah jurnal penyesuaian, kita beralih ke neraca saldo setelah penyesuaian. Bengkel, servis, dan reparasi mobil Yudi, neraca saldo setelah penyesuaian periode 31 Desember 2010. Nomor akun 111 kas sebesar 8.880.000 berada di debit. 112 utang usaha sebesar 300.000 berada di debit. 113 perlengkapan bengkel sebesar 1.100.000 berada di debit. 114 perlengkapan kantor sebesar 100.000 berada di debit. Peralatan bengkel sebesar 3.500.000 berada di debit. 122 akumulasi penyusutan peralatan bengkel sebesar 350.000 berada di kredit. 123 peralatan kantor sebesar 400.000 berada di debit. 124 akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 200.000 berada di kredit. 211 utang usaha sebesar 600.000 berada di kredit. 212 utang gaji sebesar 150.000 berada di kredit. 311 modal Yudi sebesar 10 juta berada di kredit. 312 Prive Yudi sebesar 150.000 berada di debit. 411 pendapatan servis sebesar 6.950.000 berada di kredit. 412 pendapatan reparasi sebesar 600.000 berada di kredit. 511 beban sewa sebesar 3 juta berada di kredit. 512 beban gaji sebesar 550.000 berada di kredit. 513 beban telepon sebesar 20.000 berada di debit. Beban perlengkapan bengkel sebesar 250.000 berada di debit.
515 beban perlengkapan kantor sebesar 50.000 berada di debit. 516 beban penyusutan peralatan bengkel sebesar 350.000 berada di debit. 517 beban penyusutan peralatan kantor sebesar 200.000 berada di debit. Jadi jumlah keseluruhan debit dan kredit sebesar 18.850.050 dan balance. Baik, setelah neraca saldo setelah penyelesaian, kita beralih ke laporan keuangan. Bengkel dan servis dan reparasi mobil Yudi laporan laba rugi periode 31 September 2010. Pendapatan servis sebesar 6.950.000 ditambah pendapatan reparasi sebesar 600.000 dan jumlah pendapatannya sebesar 7.550.000. Beban lainnya yaitu beban sewa sebesar 3 juta ditambah beban gaji sebesar 550.000 ditambah beban telepon sebesar 20.000 ditambah perlengkapan bengkel sebesar 250.000 ditambah beban perlengkapan kantor sebesar 50.000 ditambah beban penyusutan peralatan bengkel sebesar 350.000 ditambah beban penyusutan peralatan kantor sebesar 200.000 dan jumlah beban sebesar 4.420.000. Jadi laba bersihnya sebesar 3.130.000. Kenapa laba bersih berjumlah 3.130 dikarenakan jumlah pendapatan dikurang dengan jumlah beban, yaitu 7.550.000 dikurang 4.420.000. Jadi jumlah laba bersih sebesar 3.130.000. Bengkel, servis, reparasi mobil Yudi laporan laba rugi periode 30 September 2010. Modal awal 1 September 2010 sebesar 10 juta. Laba bersih sebesar 3.130. Private Yudi sebesar 150.000. Penambahan ekuitas sebesar 2.980.000. Jadi modal akhir Yudi 30 September 2010 ya sebesar 12.980.000. Bengkel, servis dan reparasi mobil Yudi neraca periode 30 September 2010. Aset aktiva lancar kas sebesar 8.880.000, piutang usaha sebesar 300.000, perlengkapan bengkel sebesar 1.100.000, perlengkapan kantor sebesar 100.000, aset tetap peralatan bengkel sebesar 3.500.000, akumulasi penyusutan peralatan bengkel sebesar 350.000, peralatan kantor sebesar 400.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 200.000. Jadi total aset sebesar 13.730.000. Liabilitas dan ekuitas. Liabilitas utang usaha sebesar 600.000, utang gaji sebesar 150.000, ekuitas Mr. Yudi sebesar 12 juta sebesar 12.980.000. Jadi total liabilitas dan ekuitas sebesar 13.730.000. Baik, setelah
laporan keuangan, kita beralih ke jurnal penutup, di mana jurnal penutup itu hasil dari akun laba rugi. Bengkel servis dan reparasi mobil Yudi, jurnal penutup 31 Desember 2010. Pada tanggal 31 Desember, pendapatan servis sebesar 6.900.000 berada di debit, pendapatan reparasi sebesar 600.000 berada di debit, ikhtisar laba rugi sebesar 7.500.000 berada di kredit, menutup akun pendapatan. 31 Desember, ikhtisar laba rugi sebesar 4.420.000 berada di debit, beban sewa sebesar 3 juta berada di kredit, beban gaji sebesar 550.000 berada di kredit, beban telepon sebesar 20.000 berada di kredit, beban perlengkapan bengkel sebesar 250.000 berada di kredit, beban perlengkapan bengkel sebesar 50.000 berada di kredit, beban penyusutan peralatan bengkel sebesar 350.000 berada di kredit, beban penyusutan peralatan kantor sebesar 200.000 berada di kredit, menutup akun beban. Tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi sebesar 3.130.000 berada di debit, modal Mr. Yudi sebesar 3.130.000, menutup akun Prive. Tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi sebesar 150.000 berada di debit, Prive Mr. Yudi sebesar 150.000 berada di kredit, menutup akun laba rugi. Jadi jumlah debit dan kredit sebesar 15.200.000. Baik, setelah jurnal penutup, kita beralih ke jurnal balik, di mana jurnal balik itu dari jurnal penyelesaian yang dibalik. Bengkel servis dan reparasi mobil Yudi, jurnal pembalik periode 31 Desember 2010. Pada tanggal 31 Desember, perlengkapan bengkel sebesar 250.000 berada di debit, beban perlengkapan kantor sebesar 250.000 berada di kredit. Tanggal 31 Desember, perlengkapan kantor sebesar 50.000 berada di debit, beban perlengkapan kantor sebesar 50.000 berada di kredit. Tanggal 31 Desember, akumulasi penyusutan peralatan bengkel sebesar 350.000 berada di debit, beban asuh penyusutan peralatan bengkel sebesar 350.000 berada di kredit. Tanggal 31 Desember, utang gaji sebesar 150.000 berada di debit, beban gaji sebesar 150.000 berada di kredit. Tanggal 31 Desember, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 200.000 berada di debit, beban penyusutan peralatan kantor sebesar 200.000 berada di kredit. Jadi jumlah keseluruhan debit kreditnya sebesar 1 juta rupiah. Baik, itulah hasil presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.